selamat siang. Sugeng siang mitra RKS. Ngapurancang laras yang persaluan di siang edisi hari Sabtu niki. Akhir pekan spesial amarga kula mboten piyambakan. Nah, biasanya dhewean ora seneng ternyata dhewean. Nah, aku golek kanca. Nah, ternyata sing kecangkol niki wonten Pak Agus Sulistyo saking Sekretaris DKB Mitra RKS ya. Nah, sebelum kita bahas temanya apa iki karo Pak Agus, aku pengen kenal lagi profile dari Pak Agus nih. Nah, ternyata Pak Agus ini memang multi talenta, ngalahke Agnes Monica. Itu mungkin salah satu perbedaannya dengan Agnes Monica. Soalnya nek podo plek karo Agnes Monica cok bingung ya Pak ya. Pak Agus niki sekretaris DKD 1, terus juga pembina komunitas Kobuira, komunitas budaya Wiradesa dan guru sejarah MA Rifaiyah kedua nih Pak. Wah, banyak sekali, apa tidak pusing ini Pak? Orang tulan kabeh. Dijadikan sebagai hobi, jadi menyenangkan ya Pak ya. Nah, kuwi mitra RKS yang sering ngeluh ya, padahal mong koyo ngono tok sering ngeluh. Nah, iki belajar dari Pak Agus dengan banyaknya aktivitas ya profesi yang dia geluti tapi tetap enjoy, menyenangkan karena dinikmati ya Pak. Betul. Nah, kita akan menikmati kebersamaan kita selama 1 jam sampai nanti jam 12 ya. Kita akan membahas soal Babat Pekalongan. Nah, tanggal 25 Agustus ini hari jadi Kabupaten Pekalongan. Nah, kebetulan di tahun 2020 ini memasuki ke 398 tahun ya Pak. Iya. Wah, usia yang cukup matang. Tua. Orang ngomong tua, aku mesti nek ngomong tuh bono sing tersinggung sebelahku maksudnya. Kita akan membahas terkait Babat Pekalongan. Nah, mitra RKS sebagai warga negara yang baik, kita memang harus mengetahui sejarah negara kita sendiri, khususnya Kabupaten Pekalongan. Ojo ngaku wong Pekalongan nek orang ngerti sejarahnya. Mengko dijelaskin karo Pak Agus. Nah, monggo Pak Agus mungkin pengen bercerita dulu nih. Babat Pekalongan. Kemudian Kabupaten Pekalongan ini diresmikan tahun berapa sih Pak? Ya kalau sementara kemarin kita itu antara sejarawan sendiri. Saya tak cerita tentang penulisan buku Babat Pekalongan dulu ya. Ya kan sekalian dong. Jadi gini ceritanya. Saya pada awalnya itu rencana mau membuat film dokumenter tentang sosok Tumenggung Baurekso dulu waktu itu. Nah, ternyata tak telusur data ini angel. Terus tak golek dari berbagai sumber itu malah banyak cerita tutur yang muncul. Nah, setelah itu dari situ akhirnya saya nyusun buku Legenda 3 Kota. Jadi ternyata Baurekso ini tokoh yang membidani lahirnya 3 kabupaten malah. Jadi Kendal, Batang, dan Pekalongan. Nah, salah satunya sebagai narasumber saya waktu saya wawancarai adalah Pak Anies. Pak Anies lah ya Pak Anies kuwi senggarai kira Pak Anies. Ono cerita beliau sangat berantusias sekali ketika saya cerita tentang itu dan menarik, beliau malah cerita dari Mojopahit, Demak, Pajang sampai Mataram. Nah, terkait dengan itu. Nah, dari situ akhirnya selesai itu buku, saya tulis, terus kemudian saya diminta Pak Anies, Mas Agus, ini bagaimana kalau nanti kita fokuskan untuk hari jadi Kabupaten Pekalongan. Jadi awal mula terbentuknya Kabupaten Pekalongan. Maksudnya gimana Pak? Ya nanti kita buat buku Babat Pekalongan, keluaran Kominfo kan? Gitu. Oke Pak. Ya akhirnya waktu itu saya launching buku, yang buku saya sendiri waktu itu, Baurekso Legenda 3 Kota itu. Di situ saya ketemu teman-teman sejarawan Pekalongan banyak, akhirnya dari Pekalongan Kota maupun Kabupaten, dari komunitas Oma Sinau Sogan, masyarakat sejarah Indonesia, Pekalongan Heritage, ngumpul KB di situ. Akhirnya saya kenal tokoh-tokoh Pekalongan dengan sejarahnya. Nah, sejak saat itulah saya minta ketika untuk nulis Babat Pekalongan kalau bisa saya bersama teman-teman ini. Nah, akhirnya ketemulah saya dengan teman-teman sejarah, ada 6 orang waktu itu. Ada Pak Ivyani, ada Pak Dirhamsa, ada Pak Edi Keling, terus ada Pak Haris, terus satu lagi Mas Rizky dan saya. Gitu. Satu lagi sebelum Pak Ribut Ahwandi, tapi karena kesibukannya beliau akhirnya waktu itu mengundurkan diri. Nah, habis itulah kita tahun 2017 berarti. 2017 itu kita launching buku itu, buku Babat Pekalongan itu kita ambil berkait dengan data-data sejarah dan cerita tutur yang berkait awal mula terbentuknya Kabupaten Pekalongan. Nah,
begini, awalnya saya mengenal Baurekso itu satu, Mbak. Satu tokoh namanya Joko Bau, Babat Talas Nggambiran, terus terbentuklah Kabupaten Pekalongan. Tapi ternyata setelah saya telusur dari konteks sejarah, ternyata Baurekso itu bukan nama orang, tapi itu nama gelar. Nama asli beliau itu namanya Kiai Sundono. Itu ada catatannya dari The Graph di bukunya tentang puncak kejayaan Mataram itu di situ disebutkan bahwa Kiai Sundono itulah yang bergelar Kiai Tumenggung Baurekso. Nah, berikutnya saya dapat sumber lain lagi dari Serat Kondo itu, ternyata ada sosok sebelum Joko Bau, ada namanya Ki Bau. Yang sebelumnya itulah yang konon dipercaya sebagai ayahnya Joko Bau. Nah, ayahnya Joko Bau inilah sosok pertama kali yang di Pekalongan diangkat sebagai penguasa Pekalongan, tapi Pekalongan belum sebagai wilayah administratif, sebagai kabupaten belum, tapi masih wilayah Laladan. Mengingat beliau ditempatkan di sini oleh Raja pertama Mataram, Panembahan Senopati di tahun 1601. Itu perkiraannya dari Serat Kondo itu beliau ditempatkan di sini karena beliau ikut menjaga Pangeran Benowo selama berkelanannya. Pangeran Benowo itu adik angkatnya, berarti adik angkatnya dari Sultan Mataram, Raja Mataram pertama ini. Nah, sebagai tanda terima kasihnya itulah beliau setelah itu dikasih tanah penghargaan, tanah pendidikan di wilayah Kesesi itu, bersamaan dengan awal Mataram membangun wilayah di pesisiran utara. Sedang itu bersama waktunya dengan Ki Gede Sebayu Tegal. Nah, itulah awal pertama tokoh Ki Bau itu oleh Panembahan Senopati, berikutnya diberi gelar Kiai Ngabei Baurekso. Nah, kemudian ketika sampai di sini, beliau sudah cukup mundur, lengser ke Prabu Madeg Pinandito, digantikan nanti oleh anaknya. Gelar itu dibawa oleh anaknya ketika anaknya menjabat sebagai Bupati Kendal dan Bupati Pesisiran Kilen, menyebut Kiai Tumenggung Baurekso. Jadi dia ada dua, Baurekso 1 dan Baurekso 2. Baurekso 1 inilah yang berikutnya nanti setelah lengser itu menjadi Ki Ageng Cemalo. Itu kisah awalnya tentang kata Baurekso nih. Baurekso itu gitu. Nah, jadi Ki Ageng Cemalo inilah sosok yang kalau dalam cerita Serat Kondo itu disebutkan sebagai sosok yang memulai bertempat di tanah pendidikan sini di wilayah Kesesi sebagai cikal bakal awal sebelum terbentuknya Kabupaten Pekalongan. Nah, nanti setelah putranya itu menjabat sebagai Bupati Wedono Pesisiran Kilen, jadi jabatannya berkantor di Jepara sana, tapi wilayahnya sampai ke Brebes. Jadi Jepara sampai Brebes itu wilayah kekuasaan beliau. Beliau ada tugas dari Raja Mataram, yaitu Sultan Agung, untuk mengembangkan pemukiman-pemukiman ke arah barat. Nah, jadi di situ terbentuk Kabupaten Batang, dan kemudian tahun 1622 terbentuklah Kabupaten Pekalongan. Nah, tetapi yang menjadi bupati pertama bukan Tumenggung Baurekso, nah itu Tumenggung Mandulorejo. Kenapa begitu? Karena Tumenggung Baurekso sendiri sudah gubernur pangkatnya, jadi lebih tinggi. Nggak mungkin dia menjabat sebagai bupati. Sedang wilayah Pekalongan itu disebut tanah vasalnya Tumenggung Mandulorejo. Kalau itu kisah dalam sejarah ada catatannya itu. Jadi itu tanah vasal atau bengkoke lah, ceritanya lurah kan ada bengkoke. Nah, ini bengkoke sangat kabupaten. Jadi gitu. Ya, karena dia pejabat tinggi negara di bawah Sultan Agung. Jadi ada 4 pejabat tinggi negara ketika itu, namanya itu Bupati Wedono Gedong Kiwo, Gedong Tengen, Kepara Kiwo, Kepara Tengen. Nah, Mandulorejo itu salah satu dari ini. Untuk gaji dia dulu kan tidak pakai uang, tapi kalau bengkoknya Pekalongan itu. Jadi dulu kenapa bupati pertama disebut Mandulorejo, dan tercatat itu tahun 1622. Sedang tepatnya sementara ini belum ada satupun bukti sejarah yang kita temukan surat kekancingan kapan Kabupaten Pekalongan terbentuk, belum ada. Nah, perkiraan dari para sejarawan itu, Sultan Agung punya tradisi untuk mengangkat seorang pejabat biasanya setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Karena di sana ada Pisowanan Agung, seluruh bupati di wilayah Mataram itu sowan, kemudian disitulah ada yang dikasih penghargaan, dinaikkan pangkatnya, atau kadang ditunjuk untuk menduduki wilayah tertentu. Nah,
Maka dari kondisi itu tahun 1622 12 Rabiul Awal diperkirakan adalah hari lahirnya Kabupaten Pekalongan. Nah, kalau dikonversikan ke Masehi, ternyata kemarin tak telusuri itu jatuhnya Januari. Oh, jadi 25 Januari gitu loh. 25 Oke. Januari 1622 telah tak konversikan. Nah, aku sempat bingung waktu kemarin lagi kok ono 25 ini 25 Agustus 25 Januari ini piye ceritanya? Jauh ya, cukup jauh. Ceritanya piye karena kalau 25 Januari Agustus 1622 jatuhnya itu sasi puasa. Itu setelah saya konversikan waktu itu dengan bersama teman-teman sejarawan tim Babat Pekalongan itu. Nah, setelah saya ini gitu ternyata itu berkaitan dengan seminar hari jadi Kabupaten Pekalongan yang pertama 2001 dulu yang memutuskan tahun 25 Tanggal itu. 25. Nah, itu ternyata memang belum ditemukan kajian resminya, tetapi harus segera diputuskan. Maka itu dipakai harapannya nanti ada yang mengkoreksi kalau sudah ditemukan dasar-dasarnya gitu loh. Nah, sama-sama sih semua masih dalam berupa belum ada data otentik yang menetapkan, tapi kalau secara tradisi ya biasanya Sultan Agung kalau membuat sebuah wilayah baru di bulan Maulud 12 Rabiul Awal pas perayaan sekatenan itu loh, gerebek sekaten itu biasanya gerebek Maulud gitu. Nah itu sekedar kemarin salah satu penemuan kami dari bagian Babat Pekalongan itu begitu gitu. Berarti belum ditemukan secara resmi kajiannya tanggal berapa? Belum, Cuman tanggal pastinya belum. 25 Agustus karena waktu itu mungkin harus ditentukan saat itu juga. Iya, karena waktu itu seminar pertama tahun 2001 konon katanya waktu sedemikian mendesak harus segera ditetapkan. Nah, tapi setelah kita kaji lebih jauh ternyata kalau dihitung tradisinya jatuhnya ya Januari gitu. Kemarin sudah kita sampaikan, tapi tahunnya sih sama. Tahunnya sama. Sementara ini tahun tertua tentang Kabupaten Pekalongan yang menyebut data sejarah itu 1622 itu. Sebelumnya nggak ada, belum kita temukan berkait dengan tahun yang berkait dengan Kabupaten Pekalongan gitu. Yang secara resmi tertulis gitu ya. Untuk terbentuknya secara secara administratif. Nah, sejak saat itulah kabupaten. Kalau di awal Ki Ageng Cempala itu mengembangkan wilayah agrarisnya, wilayah selatan. Nah, putranya ini mengembangkan wilayah maritimnya. Maka di era Tumenggung Baurekso II atau Joko Bahu ini, disitulah mulai terbentuk armada Laut Mataram untuk menguasai wilayah Laut Utara Jawa. Ketika itu pelayaran para pedagang-pedagang Eropa udah marak 1622 itu, bahkan di situ Portugis, Spanyol sudah menduduki di beberapa wilayah kan. Gitu. Bahkan Batavia aja udah jatuh ke Belanda waktu itu. Daerah Batavia 1619 sudah jatuh Belanda. Jadi orang Eropa sudah masuk Nusantara. Nah, Sultan Agung membuat kebijakan karena pusatnya ada di pedalaman kan butuh orang pesisir untuk memperkuat benteng pertahanan sekaligus di situ kan membentuk hubungan internasional. Nah, disitulah dibentuk armada Laut Mataram dan Tumenggung Baurekso lah orang kepercayaan Sultan Agung. Itu catatan sejarah menunjukkan dengan jelas beliau diangkat sebagai laksamana armada Laut Mataram yang nanti di misi pertamanya yang tersebut dalam sejarah di 1622 bersama dengan berdirinya Kabupaten Pekalongan itu yaitu menyerang wilayah Sukadana di Kalimantan, di mana wilayah Sukadana di Kalimantan itu penyangga wilayah Surabaya yang ketika itu masih melawan terhadap Mataram, dan akhirnya wilayah Sukadana berhasil ditaklukkan dengan armada lautnya Tumenggung Baurekso itu. Nah di sini akhirnya muncul sebuah pemahaman ini ya. Ini nggak tahu, ini sekedar tafsir. Saya ada tafsir naskah lah ketika itu. Kenapa Baurekso dikatakan Babat Alas Gambiran kawin dengan Dewi Lanjar penguasa Laut Utara? Sepertinya kalau dari sejarah terkait dengan peristiwa itu, sepertinya. Tapi para pujangga mengemasnya sedemikian rupa secara artistik dengan sebuah romantisme simbolik. Perkawinan antara Laut Utara Jawa dengan penguasa itunya gitu. Itu mungkin sementara pendekatan kami sejarah dengan cerita tutur kita jadikan sebagai pintu masuk untuk memahami kenapa di mata pujangga seperti ini mengekspresikan Babat Alas Gambiran kawin dengan Dewi Lanjar penguasa Laut Utara Jawa, sedang di fakta sejarahnya di tahun 1622 itu memang terbentuk upaya Mataram menguasai Laut Utara Jawa dan yang ditunjuk Tumenggung Baurekso. Dan memang satu-satunya tokoh yang di dalam cerita tutur manapun yang nikah dengan Dewi Lanjar ya Tumenggung Baurekso. Gak ada tokoh lain gitu loh maksudnya. Artinya cerita itu muncul dikaitkan dengan era-era itu gitu loh. Nah itu kan kita punya tradisi menyajikan sejarah dalam bentuk sejarah sebagai seni masalahnya.
Jadi tidak disajikan secara letterlah, tapi penuh simbolik. Maka untuk itulah kemarin kita ada upaya untuk memanfaatkan cerita tutur itu untuk malah mengkaji sejarah yang belum kita temukan sumbernya itu. Jadi bukan kita sepelekan malahan. Cerita tutur di masyarakat itu malah kita sangat hargai. Siapa tahu di sana ada sisik melik atau tanda-tanda yang nanti bisa menunjukkan, mengarahkan kita pada bukti-bukti sejarah yang secara ihsan. Nah itu salah satunya kita manfaatkan cerita tutur Babat Alas Nggambiran itu untuk membedah bagaimana awal mula terbentuknya Kabupaten Pekalongan gitu loh. Gitu. Mungkin itu ada di ini dulu gen orang aku cerita dewe ah. Kita jeda ya Pak ya. Ternyata sudah setengah jam nih. Nah, kebetulan bahasanya ya. Mitra RKS yang juga penasaran terkait dengan Babat Pekalongan bisa disampaikan di 085292721811. Kita lanjut nanti ya, mungkin menarik saja obrolan kita. Budaya Pekalongan. Mitra RKS kita lanjut lagi. Wah makin seru nih ya. Kayaknya 1 jam itu nggak cukup ya kalau bahas soal Pekalongan, apalagi tanggal 25 Agustus ya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Pekalongan, dan di tahun 2020 ini jatuh ke sudah 398 tahun. Tadi sudah disampaikan sama Pak Agus Sulistyo ya. Saya bilang beliau ini multitalenta karena selain sejarawan beliau juga dokter kabarnya ya. Orang bisa cara dokter. Nah, Mitra RKS, saya penasaran nih ya. Banyak yang ingin saya tanyakan, jadi benar ya. Mumpung saya belum lupa nih Pak Agus. Iya, saya pernah dapat kabar nih bahwa kabarnya bahwa Rekso ini pernah digugah ya saat Topo Kalong oleh seorang pengusaha dari pendekar dari Cina, namanya Tan Wijan. Ya. Dan menjadi Bupati Pekalongan pertama. Ini benar atau enggak sih Pak Gus? Ya, ini yang dulu jadi pertanyaan besar saya, bahwa dalam penyelidikan awal terbentuknya Kabupaten Pekalongan itu banyak cerita tutur yang campur aduk. Nah, waktu itu saya temukan datanya di perpustakaan kota, malah waktu itu ada bukunya besar memang itu tidak untuk umum. Bukunya itu saya dikasih karena ada penelitian itu, saya dikasih unjuk. Nah, di situ saya baca itu bahwa pada waktu Babat Alas Nggambiran itu menurut cerita tutur bahwa Rekso itu Topo Kalong sebelum Babat Alas itu. Dan selama Topo Kalong itu enggak ada yang bisa membangunkan. Lalu kemudian datang seorang pendekar Cina bernama Tan Wijan. Nah, dialah yang membangunkan. Habis itu mereka bersama-sama Babat Alas Pekalongan Nggambiran. Setelah Babat Alas Nggambiran kemudian Tan Wijan jadi bupati pertama dan bersama-sama menyerang Batavia. Nah ini waktu itu saya sempat bingung gitu loh. Kok orang tokoh Cina masuk? Ini saya tidak masalah etnis ya, tidak, tapi masalah ada apa di balik ini gitu. Nah, saya karena ada rasa penasaran itu, intuisi saya nyari pasti ada sumbernya. Nah, kemudian saya telusur sumbernya. Kebetulan waktu itu ada sahabat saya dari Pekalongan Heritage, Pak Arif Dirhamzah. Beliau itu baru dapat kiriman dari temannya yang melakukan disertasi tentang para pengusaha-pengusaha di pesisir utara. Disertasinya dari orang Belanda, Lukna Tegal itu masih berbahasa Inggris waktu itu. Masih aku sumber yang kaitannya dengan Tan Wijan. Masih bahasa. Nah, kemudian saya baca, loh, ini orang betul Mas, bukan mitos, aku bilang gitu. Betul, dia orang sejarah, ada betul namanya ini oleh Amangkurat III. Nah, ketika menyebut Amangkurat III, saya mulai ngeh nih, zamannya lain gitu. Amangkurat III mengangkat dia sebagai seorang tangan kanan, karena dia seorang pengusaha ternyata, yang orang tuanya itu kaya, keluarga kaya, dia itu keluarga kaya. Jadi perkawinan campuran antara etnis Cina dan Jawa. Nah, keluarga kaya ini bapaknya itu pengusaha jalan tol dari Salatiga sampai Semarang. Artinya memang awalnya pengusaha kaya. Nah, di situ disebutkan bahwa Tan Wijan ini diangkat sebagai tangan kanannya Amangkurat III pada tahun 1703 itu dengan gelar Jaya Diningrat. Nah, dengan gelar Jaya Diningrat itu gelar Jawa kan? Tapi nama aslinya dia Tan Wijan itu. Nah, harapannya ketika Amangkurat itu nanti bertempur dengan Pakubuwono I yang Mbalelo ketika itu memberontak dapat dukungan dari Belanda, Jaya Diningrat itu bantu dia baik secara ekonomi, terutama ya biaya perang dan sebagainya butuhkan. Nah, Pangeran Puger atau Pakubuwono I yang sedang memberontak Amangkurat III ini, waktu itu keratonnya di Kartosuro, akhirnya berantem dengan Amangkurat III ini, Pakubuwono ini. Pakubuwono I didukung oleh Belanda. Tapi Tan Wijan melihat
bahwa angin itu mengarah kemenangan kepada Belanda, dia menyeberang. Dia berkhianat pada Amangkurat III, kemudian memihak pada Pakubuwono I. Nah, akhirnya Amangkurat III memang kalah. Akhirnya memang kalah. Terus kemudian Keraton Kartosoewirjo dikuasai oleh Pakubuwono I. Setelah itulah rajanya Pakubuwono I itu. Nah, Tanwijan itu dapat konsesi Belanda karena membantu Pakubuwono I merebut tahta dari Amangkurat III, dapat konsesi wilayah pesisiran utara, yaitu di Pekalongan ini sampai Batang sampai itu. Nah, oleh Belanda dijual kepada Tanwijan. Tanwijan suruh beli 3.000 rial. Gue jadi bupati Pekalongan. Dibeli ya? Iya, nah itu jabatan bupati pertama yang dibeli dari Belanda itu ya di era Tanwijan. Ini sejarah kalau ini bukan mitos. Ini datanya ada. Nah, dengan gelar Jayadiningrat 1. Nah, itu sekitar 1705 itu. Jadi di 1705 itulah awal mula bupati Cina pertama ya, tapi bukan bupati pertama. Karena bupati pertama tadi sudah kita sebutkan di 1622 tahunnya, bukan 1705. Ya, maka ini perbedaan tahun yang jauh, tetapi dalam cerita tutur tercampur sedemikian rupa. Bahkan itu dikatakan Tanwijan sing buka pendekar Cina lah, nyebutnya wis pendekar wis ado meneh kan gitu loh. Ternyata dia seorang entrepreneur gitu loh, seorang pengusaha. Nah, ini yang tapi itu menariknya bahwa ini ada data sejarah yang tercampur dengan cerita tutur, tapi ternyata oh ini ada apa? Ada faktanya bahwa Bupati Pekalongan dulu sempat dijadikan sebagai pusat komoditas kopi, komoditas gula. Di era Tanwijan ini sedang kuat-kuatnya, sampai akhirnya produksi gula itu melimpah di Eropa. Kemudian terjadi itu tadi, pabrik Cina itu pada tutup semua, PHK rugi semua kan. Terus muncul pengangguran, muncul geger wacinan. Orang Cina di Batavia ngamuk, terus akhirnya menyebar ke seluruh Jawa, terjadilah perang geger wacinan itu. Jadi bukan Tanwijan nyerang ke Batavia, bukan, di geger wacinan itu malah berawal dari Batavia gitu loh. Sedang kalau perang Batavia itu di era Baurekso itu tahun 1628 gitu. Dan itu nggak ada kaitannya dengan Tanwijan sama sekali. Nah, itu mungkin sedikit klarifikasi dari miss antara cerita tutur dengan data sejarah yang kita temukan gitu. Tapi memang betul Pekalongan pernah ada seorang pejabat Cina pertama, yaitu Jayadiningrat itu sebagai bupati. Cina pertama ya. Tanwijan ini Mitra RKS. Saya baru tahu nih. Akhirnya terjawab sudah ya untuk Anda yang kemarin masih bingung. Benar nggak sih? Nah, sudah dijawab oleh Pak Agus. Kemudian juga ini banyak pertanyaan terkait dengan nama Pekalongan sendiri. Ada yang bilang bahwa nama Pekalongan ini apa nggak mau jadi pegawai negeri? Ya mungkin itu tadi, karena dianggap kalau pegawai negeri ya kelasnya lebih rendah daripada seorang pengusaha yang bebas free gitu, karena pegawai negeri dulu di bawah Belanda mungkin gitu kan. Oh iya. Ya, mana kowe ngeyel tak kawin karo pegawai negeri ya. Jadi mungkin kelasnya seperti itu. Yang ditakutkan ya. Iya, karena dulu belum negara kita sendiri mungkin ya gitu. Gitu. Itu tentang Pekalongan. Terus ada juga yang mengatakan itu Pacalungan, karena memang ada di salah satu berita Cina waktu itu menyebut nama Pacalungan. Tapi ada beberapa sejarawan yang lain menyebut Pacalungan itu bukan Pekalongan yang dimaksud, tetapi ada di daerah Panjalu. Itu perubahan toponim itu transliterasinya kadang berbeda-beda antara tafsir sejarah gitu. Nah, tetapi kata Pekalongan sendiri dari berbagai hal itu memang itu tidak ada satupun yang bisa kita jadikan sementara ini ya, tidak ada satupun ada pakem ya, karena memang sejarah selalu dinamis. Dari waktu ke waktu setiap ada penemuan baru nanti akan semakin menyempurnakan. Ini ya tentu dengan standar-standar yang berlaku di dalam ilmu pengetahuan kesejarahan ya, mungkin itu. Ya, ada lagi. Oke, kita skip dulu ya Pak ya. Mitra RKS, makin seru obrolan kita. Yang pengen bertanya soal Babat Pekalongan silakan bisa disampaikan, karena kebersamaan kita tinggal 15 menit lagi. Kita bikin Ngapurancang Larasan Bersari Mancis ya. Waduh, ternyata Mitra RKS sejam kayaknya kurang ya. Kalau kita ngobrol tuh kayaknya waktu berjalan begitu cepat ya, nggak terasa hampir jam 12. Dan selamat menjalankan sholat zuhur untuk Anda. Kita lanjut bersama Pak Agus. Kita masih membahas soal Babat Pekalongan. Nah, sebelumnya saya pengen nanya dulu nih. Kalau ini kan memang masa pandemi, di mana mungkin acara-acara besar tidak dirayakan, seremonial dan segala macam. Nah, kalau DKD sendiri Pak Agus,
untuk hari jadi Kabupaten Pekalongan yang ke-398 ini, untuk tahun ini khususnya ada acara mungkin lewat daring atau apa mungkin? Oh enggak, sama sekali kita sejak COVID enggak kita adakan, baru tahun kemarin saja itu semua, tapi yang ini enggak ada sama sekali. Kalau tahun kemarin mungkin bisa di-share? Kalau tahun kemarin itu ada, kita ikut bantu di Pekan Jakarta, terus karnaval batik itu juga tentang kirap, tapi kalau kirap enggak. Yang tahun kemarin enggak. Berarti ini benar-benar ada kegiatan ya? Enggak ada. Oke, berarti kita hanya apa ya? Meneruskan semangat para pendiri Pekalongan ya. Ya, Pekalongan udah lama. 398, usia yang cukup matang. Tua tadi katanya. Ya, meskipun usianya tua, tapi tidak semua orang tahu loh Pak Agus. Oh iya. Terkait dengan Pekalongan sendiri, asal muasalnya seperti apa. Mungkin yang disampaikan sebelum kita pamit Pak Agus. Ya itu, kalau untuk sejarah itu dinamis. Dari setiap apa yang kita temukan hari ini, tentu mungkin belum semuanya bisa kita ungkap semua, karena memang data-datanya masih minim. Jadi sebelum terbentuknya Kabupaten Pekalongan di era Mataram Islam ini pun, di Pekalongan juga ada peradaban yang kita bisa lihat bukti-bukti sejarahnya di wilayah Linggo, di daerah Loro, Petong Riono, dan itu banyak peninggalan-peninggalan di era sejarah di era zaman batu sampai era Hindu-Buddha. Itu artinya sebelum Kabupaten Pekalongan terbentuk, Pekalongan sebagai sebuah wilayah sudah ada, cuma kita belum bisa menetapkan itu sebagai apa. Ya salah satunya yang kita kenal ada Rakian Betung itu. Maka Petong Riono dikaitkan dengan adanya sebuah wilayah di era Mataram kuno, Mataram Islam, Mataram Hindu, dengan dulu kan penguasanya disebut Rakian. Para Rakian itu penguasa-penguasa wilayah di bawah menata masa depan. Oke. Terima kasih Pak Agus, karena waktunya cukup terbatas. Berarti kita nanti tunggu untuk episode berikutnya ya. Ada sequel-sequel lain. Kita tunggu juga untuk teman-teman Pak Agus yang tadi sudah ikut membuat buku Babat Pekalongan ya. Semoga bisa hadir di sini untuk memberikan informasi terkait dengan Pekalongan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai sejarahnya sendiri. Terima kasih Pak Agus sekali lagi untuk kehadirannya. Sukses selalu. Kita tunggu informasi lainnya. Tunggu lagi cerita-cerita lainnya soal Pekalongan. Dan Mitra RKS, sampai di sini kebersamaan kita bersama Agus Sulistyo. Kita masih akan lanjut sampai jam 12 siang, tetap di acara Ngapurancang Laras Campur Sari Siang.